Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Rehan Aryadi, NPM 23 100 197. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengolahan kata dalam teknologi sistem informasi. Lanjut. Proses pengolahan kata dalam teknologi sistem informasi. Proses pengolahan kata dalam teknologi sistem informasi adalah serangkaian tugas yang penting dalam mengelola, menganalisis, dan memahami data teks atau kata-kata dalam berbagai konteks. Dengan pesatnya pertumbuhan data, teks yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti dokumen, email, pesan sosial media, dan situs web, penting untuk memiliki cara yang efisien dan efektif untuk mengelola informasi ini. Proses pengolahan kata memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi tantangan ini. Proses ini sering terkait dengan pemahaman teks, pengolahan bahasa alami, dan analisis teks. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pengolahan kata dalam teknologi sistem informasi. Tokenisasi atau tokenization adalah proses fundamental dalam pengolahan kata dan pemrosesan bahasa alami Natural Language Processing (NLP). Ini melibatkan pembagian data teks menjadi unit-unit terkecil yang dapat dianalisis yang disebut token. Token dapat berupa kata, frasa, kalimat, atau bahkan karakter, tergantung pada tingkat analisis yang diinginkan. Ini adalah langkah awal yang penting dalam pemahaman struktur teks, memungkinkan sistem komputer untuk memahami dan mengoperasikan teks dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa aspek utama tentang tokenisasi. Mengenali batas token. Tokenisasi memerlukan pemahaman batas token dalam teks. Batas token biasanya ditandai oleh karakter tertentu seperti spasi atau tanda baca. Misalnya, dalam kalimat "saya suka makan nasi goreng", tokenisasi akan membagi kalimat menjadi token individu, yaitu saya suka makan nasi dan goreng. Pentingnya tokenisasi. Tokenisasi adalah langkah kunci dalam pemrosesan teks karena membantu dalam pemahaman struktur bahasa dan memungkinkan analisis lebih lanjut. Seperti pemodelan bahasa, analisis sentimen, atau pencarian informasi. Tanpa tokenisasi, teks akan menjadi serangkaian karakter yang sulit untuk dianalisis oleh komputer. Tokenisasi kata. Tokenisasi kata adalah yang paling umum. Dalam tokenisasi kata, teks dibagi menjadi kata-kata individual. Hal ini membantu dalam pemahaman arti kata dan konstruksi kalimat. Misalnya, dalam kalimat "anjing, saya lucu", tokenisasi kata akan menghasilkan token "anjing, saya, sangat, lucu". Setelah data teks dibersihkan, langkah selanjutnya adalah memecahnya menjadi token. Token adalah unit teks terkecil yang dapat dianalisis. Ini bisa berupa kata, frasa, atau kalimat tergantung pada tingkat analisis yang diperlukan. Pengenalan entitas atau Name Entity Recognition. Pengenalan entitas atau Name Entity Recognition atau disingkat NIR adalah salah satu tugas penting dalam pemrosesan bahasa alami yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi entitas penting atau istilah tertentu dalam teks. Entitas ini dapat mencakup berbagai jenis seperti nama orang, nama tempat, nama perusahaan, tanggal waktu, mata uang, kode produk, nomor telepon, dan banyak lagi. Tugas NIR memiliki tujuan untuk mengenali, mengklasifikasikan entitas tersebut dalam konteks teks. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan NIR lebih dalam. Tujuan NIR. Tujuan utama NIR adalah untuk mengenali dan mengekstraksi informasi penting yang terkandung dalam teks. Ini memungkinkan sistem komputer untuk memahami konten teks dan mengidentifikasi informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut atau pengambilan keputusan. Kategori entitas. NIR melibatkan klasifikasi entitas ke dalam kategori tertentu. Kategori entitas umum meliputi nama orang, nama tempat, nama perusahaan, tanggal, waktu, mata uang, dan lain-lain. Ini memungkinkan sistem NIR untuk mengenali jenis informasi yang berbeda dalam teks.
Contoh NIR. Misalnya, dalam kalimat Barack Obama adalah mantan Presiden Amerika Serikat, sistem NIR akan mengidentifikasi Barack Obama sebagai nama orang atau entitas orang, dan Amerika Serikat sebagai nama tempat, entitas geografis. Dengan demikian, teks ini diuraikan menjadi entitas kategori yang relevan. Pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing atau bisa disingkat NLP adalah cabang penting dalam ilmu komputer yang fokus pada pemahaman dan analisis bahasa manusia dalam bentuk teks atau ucapan. Dalam konteks proses pengolahan kata, NLP memainkan peran sentral dalam memahami konteks bahasa alami dalam teks. Ini mencakup analisis sintaksis, semantik, dan pragmatik yang masing-masing memiliki peran penting dalam memahami makna teks. Berikut adalah penjelasan lebih rinci konsep-konsep utama NLP. Analisis sintaksis atau sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan struktur kalimat dalam bahasa. Dalam analisis sintaksis, NLP berusaha memahami bagaimana kata-kata dalam sebuah kalimat diatur untuk membentuk struktur kalimat yang benar. Ini melibatkan identifikasi kata-kata kunci, frasa, klausa, dan hubungan gramatikal antara elemen-elemen ini. Analisis sintaksis membantu dalam memahami struktur kalimat dan peran relatif setiap kata dalam konteksnya. Analisis semantik atau semantik. Semantik berurusan dengan makna kata dan kalimat dalam bahasa. Dalam analisis semantik, NLP berusaha untuk memahami makna kata, frase, dan kalimat. Ini melibatkan pemahaman konsep sinonim, antonim, hubungan semantik, dan interpretasi makna dalam konteks. Analisis semantik membantu dalam mengekstrak informasi yang bermakna dari teks, seperti menjawab pertanyaan, apa yang dikatakan dalam teks ini? Analisis pragmatik. Pragmatik berkaitan dengan konteks komunikasi dan bagaimana makna teks dapat bervariasi tergantung pada teks. Analisis pragmatik, NLP mempertimbangkan aspek-aspek seperti tujuan komunikasi, konvensi sosial, atau implikator. Ini membantu dalam memahami makna implisit, bahasa kiasan, humor, atau nuansa dalam komunikasi. Analisis pragmatik memungkinkan pemahaman teks dalam konteks yang lebih luas. Analisis sentimen atau sentiment analysis adalah cabang dari pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing NLP yang fokus pada pemahaman dan penilaian sentimen atau emosi yang terkandung dalam teks. Tujuan utama analisis sentimen adalah menentukan apakah teks tersebut bersifat positif, negatif, atau netral, serta mengukur tingkat sentimen tersebut. Ini adalah alat penting dalam memahami perasaan dan opini yang terkandung dalam data teks. Ekstraksi informasi atau information extraction adalah salah satu langkah kritis dalam pemrosesan teks yang melibatkan identifikasi dan ekstraksi informasi kunci dari teks yang tidak terstruktur. Tujuan utama dari ekstraksi informasi adalah untuk mengekstrak entitas atau informasi yang spesifik dari teks, seperti nama orang, tanggal, tempat, angka-angka, hubungan peristiwa, atau fakta penting lainnya. Ini adalah komponen penting dalam pemrosesan bahasa alami yang memungkinkan komputer untuk memahami dan mengekstrak informasi dari dokumen atau teks tebal. Klasifikasi teks atau text classification. Klasifikasi teks adalah proses untuk mengelompokkan dokumen atau teks ke dalam kategori tertentu berdasarkan isinya. Ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengelompokan email ke dalam folder yang sesuai atau klasifikasi artikel berita ke dalam kategori yang tepat. Pencarian informasi atau information retrieval. Proses pengolahan kata juga terkait dengan pencarian dokumen atau teks yang relevan dari koleksi data besar berdasarkan query yang diberikan. Ini melibatkan pencocokan kata kunci yang relevan dalam mencari data yang paling sesuai dengan permintaan pengguna. Penghasilan ringkasan atau text summarization. Terkadang teks yang panjang
perlu diringkas untuk memudahkan pemahaman. Penghasilan ringkasan otomatis dapat digunakan untuk menghasilkan ikhtisar singkat dari teks yang panjang, yang memuat informasi kunci tanpa harus membaca keseluruhan dokumen. Visualisasi teks. Hasil dari analisis teks sering disajikan dalam bentuk grafik atau visualisasi untuk membantu pemahaman dan pengambilan keputusan. Visualisasi ini bisa mencakup workload, grafik sentimen, atau grafik jaringan sosial, tergantung pada konteks aplikasi. Kesimpulannya, proses pengolahan kata dalam teknologi sistem informasi adalah serangkaian langkah untuk mengelola, memproses, dan menganalisis data teks dalam berbagai konteks. Langkah-langkah ini termasuk pengumpulan, pembersihan, tokenisasi, pemrosesan bahasa alami, analisis sentimen, ekstraksi informasi, klasifikasi teks, pencarian informasi, dan visualisasi teks. Teknologi pengolahan bahasa alami atau NLP dan alat berbasis kecerdasan buatan memainkan peran penting dalam otomatisasi dan peningkatan proses ini. Proses pengolahan kata digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mesin pencari, analisis media sosial, pemrosesan email, dan banyak lagi. Kesimpulan ini menyoroti peran penting pengolahan kata dalam pengambilan keputusan dan pemahaman teks dalam teknologi sistem informasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng untuk pemberitahuan agar tidak ketinggalan video-video saya. Ingat, pengetahuan adalah kunci. Teruslah belajar, eksplorasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, saya Muhammad Rehan.